Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PCJ Matematika dengan Ibu Vina. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat agar PJJ kali ini dapat kalian pahami yang Ibu sampaikan. Hari ini Ibu akan membahas tentang bilangan. Lanjutan bilangan yang kemarin kita sudah belajar bilangan positif, bilangan negatif, bilangan 0, kemudian operasi matematikanya. Nah, ketika kalian belajar kemarin, apakah masih ingat tentang operasi matematika? Kalau kalian masih ingat, boleh komentar apa aja nih operasi matematika yang kemarin kita pelajari. Nanti akan dapat nilai tambahan dan yang paling cepat dan yang paling benar. Kita masuk ke pangkat dan akar bilangan bulat. Kalian bisa baca di sini ya. Pengertiannya, bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, pangkat bulat negatif, pangkat 0, pangkat rasional, dan pangkat real. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya kita memiliki 3 faktor A yang sama sehingga dapat menggunakan lambang A pangkat 3. Itu 3-nya itu harusnya di sisi kanan atas, terus 3-nya agak kecil ya, untuk menyatakan A kali A kali A. Dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas A yang dinamakan pangkat dari A dan menyatakan banyaknya faktor A yang terulang. Dapat ditulis A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Kemudian lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Di sini ada 5 ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika dikali berarti pangkatnya itu ditambahkan. Sama seperti nomor 2 nih, poin 2-nya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Di sini kalau misalnya dikali itu berarti pangkatnya ditambah, kalau dibagi itu berarti pangkatnya dikurang. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya dia ada pangkat di dalam kurung, berarti buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Di sini dia pangkatnya akan dikali. Jadi ketika ketemu pangkat di dalam kurung berarti dia pangkatnya dikalikan. Lanjut ke poin nomor 4, itu ada pangkat buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Nah, di sini ketika A dan B-nya itu di sini kan huruf. Kalau kalian tulis dengan bilangan, maka dia dipisah kemudian masing-masing dipangkatkan. Seperti ini ya. A pangkat M, B pangkat M. Begitu pula dengan kalau dibagi atau per. Itu dia satu-satu ya dimasukinnya pangkatnya. Dan B-nya itu tidak boleh 0. Kita lanjut kuadrat dan akar kuadrat serta pangkat 3 dan angkat pangkat 3. Di sini bisa dilihat seperti itu ya penulisannya. Dan ini Ibu jabarin lewat huruf ya. Nanti soalnya tidak huruf tapi angka. Lanjut ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ini yang harus kalian benar-benar pahami ketika pertama, operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat sama kuat, yang mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, kalau misalnya sama-sama tambah dan kurang berarti yang dikerjain dulu itu yang dari sebelah kiri. Kemudian nomor 2, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat sama kuat, yang mana operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Dari kalau misalnya dia sama-sama dikali dan dibagi berarti yang sebelah kiri dulu nih yang dikerjain. Lanjut, ini yang harus benar-benar dipahami. Operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi artinya operasi pembagian dan
juga perkalian wajib dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi ketika nanti ada soal penjumlahan dan perkalian, maka yang kalian kerjain perkaliannya dulu, yang kalian selesaikan perkaliannya dulu atau pembagiannya dulu. Paham? Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini ada yang A 80 dibagi buka kurung 11 dikurang 7 tutup kurung dikali min 4 tutup kurung. Di sini ada kurung. Ketika ada kurung, maka yang harus dikerjakan lebih dahulu yaitu yang di dalam kurungnya dulu. Kita lupakan yang di atas. Tapi kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, yang di dalam kurungnya dulu yang diselesaikan. Seperti di sini 80 dibagi, berarti yang diselesaikan dulu yang 11 dikurang 7. Di sini sudah tulis 4 dikali min 4. Kemudian masih ada yang di dalam kurung, dikerjain dulu yang di dalam kurung. Berarti 80 dibagi min 16 sama dengan min 4. Yang B pun sama, dia yang di dalam kurungnya dulu yang dikerjain. Berarti buka kurung min 8 ditambah 5 tutup kurung dikali buka kurung 36 dibagi buka kurung 6 dikurang 9 tutup kurung. Di sini berarti kita kerjain min 8 ditambah 5 nya dulu, berarti min 3 dikali 38, kemudian ada lagi kurungnya, berarti dihasilkan dulu 6 dikurang 9 sama dengan min 3 tutup kurung. Di sini langsung dikerjakan yang di dalam kurung dulu, berarti min 3 dikali min 12 sama dengan 36. Ini harus dipahami karena ini adalah dasar untuk kalian mengerjakan soal-soal matematika di bab-bab setelah ini ya, bab-bab berikutnya. Lanjut, penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita di sini langsung masuk ke soal. Ketika kita belajar yang tadi bilangan itu kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Berarti kalau misalnya di sini kita mengerjakannya menggunakan soal cerita. Jadi benar-benar kalian harus pahami. Ini juga dia masuk ke soal UN ya. Kita baca nomor pertama itu, pada percobaan fisika seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula min 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Di sini kalian bisa baca. Jadi ketika misalnya di situ suhunya min 5, kemudian menjadi 3. Kalian bisa pakai garis bilangan bisa. Kalian bisa menghitungnya dengan manual juga bisa. Seperti yang di sini T sama dengan 3 dikurang negatif 5 sama dengan 8 ini. Tapi kalau pakai garis bilangan kalian bisa lompat seperti itu. Terus untuk nomor 2 juga seperti ini. Dia dalam suatu tes penilaian berdasarkan bahwa jawaban benar bernilai 2, jawaban salah diberi nilai min 1, dan soal yang tidak dijawab berisikan nilai 0. Dari 30 soal, seorang siswa menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Berapakah nilai yang diperoleh siswa tersebut? Nah, di sini ada nih, sudah ada rumusnya. Ketika kalian menjawab 19 bernilai berapa? Yang benar 19 bernilai 2. Maka 19 dikali 2. Kemudian ditambah ada 6 soal yang salah, berarti dikali min 1. Kita bisa lihat di sini rumusnya. 19 dikali 2 ditambah 6 dikali min 1, kemudian ada 5 yang tidak dijawab, itu dikalikan 0. Berarti 38 ditambah min 6 ditambah 0. 38 dikurang 6 sama dengan 32. Di sini ada tugas LKS-nya.
halaman 10 dibuka untuk nomor 3A dan 3C, kemudian nomor 4C dan 4F, kemudian nomor 5A dan 6E. Untuk kali ini sekian materi yang Ibu sampaikan. Terus tugasnya langsung diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.